Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nur Tridayanti. Di video kali ini aku akan membahas soal P3K 2021 ya. Ini merupakan video pertama aku mengenai soal P3K. Nah, materi yang dibahas adalah mengenai kompetensi teknis ya. Nah, kompetensi teknis sendiri itu berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yang membahas mengenai standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru itu meliputi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pedagogik ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah: A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. B. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. C. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. D. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. E. Siswa mempelajari masalah lingkungan alam sekitar. Jadi di sini diminta contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Jika dilihat dari option A dan sampai option E, maka jawaban yang tepat adalah A. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah. Nah, pembahasannya, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah yakni siswa dapat mempunyai pengalaman mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Jadi diingat ya teman-teman, contoh pengalaman belajar tentang penerapan pembelajaran berbasis masalah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Budi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Budi adalah: A. Memberikan kesempatan Budi untuk menyelesaikan masalahnya. B. Mengelompokkan Budi dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Budi. D. Mengajak diskusi Budi secara personal untuk mencari solusi masalah. E. Memberikan Budi tugas tambahan. Jadi di sini teman-teman, Budi ketika belajar dia bersikap acuh tak acuh, artinya kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, sebagai guru mendapati siswanya yang seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengajak diskusi Budi secara personal. Secara personal artinya antara guru dan siswa yang bermasalah tersebut ya, untuk mencari solusi masalah. Pembahasannya, cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, next soal nomor 3. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Kepribadian, B. Fisik, C. Emosi, D. Sosial, E. Pertemanan. Jadi teman-teman, metode diskusi itu untuk mengembangkan diri siswa dalam aspek apa? Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kepribadian.
Nah, kenapa? Pembahasannya adalah seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke, nomor 4. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan. Membaca di perpustakaan terkait dengan KD kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Belajar kelompok. Pembahasannya, kalau belajar mandiri itu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. B. Kalau yang belajar kelompok tadi tuh sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran berbasis tema itu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Kemudian, pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Jadi untuk soal nomor 4 nih teman-teman, di sini sudah dijelaskan sekelompok peserta didik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah belajar kelompok. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan teks akhir belajar dapat diurutkan. Di sini teman-teman bisa lihat dari poin A sampai poin E, kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi, mengenai langkah-langkah yang benar dalam penyusunan teks akhir belajar itu terdapat pada jawaban E. Jadi yang benarnya E. Nah, pembahasannya itu yang pertama adalah tabel spesifikasi tes. Kemudian menulis soal, kemudian mentelaah soal tes Kemudian yang keempat adalah uji coba. Diuji coba tes soalnya Kemudian setelah diuji coba kita analisis butir soalnya. Kemudian setelah dianalisis butir soal baru soal tes tadi itu diperbaiki. Setelah diperbaiki merakit tes. Setelah itu baru menafsirkan tes. Jadi itulah langkah-langkah yang benar dalam penyusunan teks akhir belajar. Diingat dan dihafal mana tahu keluar nanti ketika ujian P3K. Oke, soal nomor 6. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari. Nah, di sini dari A sampai E juga teman-teman bisa lihat ada konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian autentik. Dari A sampai D, E sampai E ini teman-teman pahami dulu. Kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Komponen utama yang lengkap mengenai model pembelajaran kontekstual.
Nah, jawaban soal nomor 6 ini adalah D. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Nah, pembahasannya itu prinsip model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah konstruktivisme, proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman, ya. Jadi ingat nih, membangun dan mengembangkan pengetahuan baru. Kemudian yang kedua adalah inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Selanjutnya bertanya. Jadi pertanyaan belajar pada dasarnya itu bertanya dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah masyarakat belajar, pelaksanaan komunitas belajar, ya. Nah, kemudian komponen utama yang selanjutnya adalah pemodelan, proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh siswa. Selanjutnya refleksi, proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang ditentukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran, ya. Dan yang terakhir adalah penilaian autentik, proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Jadi diingat ya teman-teman, prinsip model pembelajaran kontekstual. Ada berapa ya? 1, 2, 3. 7 ya, ada 7. Ada 7 model pembelajaran kontekstual. Diingat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah pengertian dari kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Kepribadian, E. Budaya. Untuk soal mengenai kompetensi seorang guru itu ada 4 ya, pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Nah, sebagai seorang guru kita harus menguasai keempat ini dan tentunya harus tahu pengertiannya, ya. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah A. Pedagogik. Nah, pembahasannya itu kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian pengembangan kurikulum juga, ya. Jadi itulah pengertian dari kompetensi pedagogik. Kalau guru, aku rasa semua tahu ya teman-teman, harus dikuasai itu. Oke, nomor 8. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Yang sangat kompleks, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Tes uraian bebas, E. Tes analitik. Jadi lihat nih, ketika membuat soal kita tuh membuat soal mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam. Nah, jenis tes uraiannya itu yang mana yang paling tepat agar tidak terjadi hal demikian. Jawabannya itu adalah B ya, tes uraian terbatas. Pembahasannya, tes uraian terbatas atau terstruktur adalah soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga ada batasan jawaban. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu sistematika jawabannya. Jadi yang lebih tepat itu adalah tes uraian terbatas ya. Next, soal nomor 9.
Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. C. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. D. Menuntut jawaban yang ilmiah. E. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Jadi kalau yang menunjukkan indikator bahwa kualitas butir tes uraian itu baik tuh yang seperti apa ya? Jadi jawaban yang tepat adalah E, teman-teman. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Oke, pembahasannya. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi. Jadi ungkapan pendapat siswa itu merupakan tingkat berpikir tinggi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, karena kalau soal yang menuntut kemampuan tingkat berpikir tinggi itu merupakan soal yang baik. Oke, lanjut soal nomor 10. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriterianya jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Bermakna, B. Adil, C. Objektif, D. Terbuka, E. Menyeluruh. Di sini ada kata kuncinya ya, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, jawaban yang tepat soal nomor 10 adalah C. Objektif. Penjelasannya, objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jadi dia objektif ya, tidak subjektif. Oke, soal nomor 11. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan nilai siswa, B. Kumpulan hasil karya siswa, C. Kumpulan siswa, D. Rangkaian hasil karya siswa, E. Rekaman hasil karya siswa. Jadi kira-kira apa nih teman-teman pengertian dari penilaian portofolio? Nah, penilaian portofolio itu adalah B. Kumpulan hasil karya siswa. Ya, pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Oke, kita ke soal nomor 12. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah, kira-kira yang mana nih? Kata kuncinya membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Jadi termasuk penilaian yang mana? Jawabannya adalah B. Produk, karena membuat laporan hasil pengamatan ya. Penjelasannya, penilaian produk itu artinya mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Jadi dipahami ya teman-teman, kalau produk itu membuat ya. Selanjutnya soal nomor 13. Dalam pembelajaran di kelas terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, B. Membagi kelompok diskusi, C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka, D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas, E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda.
Nah, jawaban yang tepat adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jadi jika ada anak yang berkebutuhan khusus, lebih baik kita sebagai guru yang mendekati, kita lakukan pembimbingan ya. Nah, pembahasannya itu penanganan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Jadi itu contoh-contoh penanganan untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu siswa, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Lomba menulis naskah drama, B. Memajang hasil karya puisi siswa, C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding, D. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, E. Diajak ke perpustakaan rutin dan membuat mading poster. Jadi mana nih dari kelima kegiatan ini yang efektif untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa? Jadi jawaban yang tepat adalah D. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Nah, pembahasannya itu ya, kalau untuk membangkitkan rasa ingin tahu tuh caranya melatih pikiran terbuka dalam belajar, melatih ketelitian, membangkitkan bertanya. Kemudian yang keempat, menghindari pembelajaran membosankan. Selanjutnya, belajar meneliti atau eksperimen. Jadi kalau diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains itu termasuk belajar meneliti atau eksperimen. Jadi siswa lebih merasa tertantang ya, merasa ingin tahu tentang sains. Oke, selanjutnya soal nomor 15. Bu Ina adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Ina telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jadi Bu Ina ini menerapkan prinsip apa dalam penilaian ya? Dia ada melihat hasil lukisan siswa, kemudian teknik menggambarnya, kemudian cara menggunakan alat dan perlengkapan juga, kemudian sikap siswa juga dinilai dalam menghargai karya temannya. Jadi menggunakan prinsip penilaian apa Bu Ina ini? Nah, jawabannya adalah C. Menyeluruh ya. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Ina menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi, semua aspek digunakan sama Bu Ina. Ya, sehingga teknik penilaiannya itu, prinsip penilaiannya itu adalah menyeluruh. Ya. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai soal P3K 2021. Nah, aku ada quotes nih. Kerja keras dengan cerdas. Jadi, kita harus bekerja keras tapi juga dengan cerdas ya. Nah, oke. Semoga kita bisa menerapkan hal tersebut. Oke, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Semoga aku bisa terus menerus update mengenai soal P3K ini ya.
dan membantu teman-teman sekalian yang akan mengikuti ujian P3K di tahun 2021 ini. Semoga teman-teman sekalian bisa lulus P3K ya. Kemudian jangan lupa nih follow